kritis, sekarang koma. Tapi kalau terus diobati, masih ada harapan. Suaramu hilang karena shock. Istirahat dulu. Dasar anak sialan bawa sial sejak lahir. Kau bunuh ibumu. Sekarang ayahmu koma. Aduh, nasibku benar-benar celaka harus menghadapi orang sepertimu. Bu, jangan marah. Dasar pembawa sial. Ayo usir dia biar kita tak kena imbas. Santai, ibu sudah siap. Kepala rumah tangga keluarga Xiao, Paman Wang butuh istri. Tua, tapi lebih perhatian, terutama pada pasangan. Yunxi untung besar. Itulah dia. Tukang kematian 7 istri mati, Yunxi juga habiskan ayahnya. Cocok banget. Hah, kenapa? Jadi bisu semua ya? Masih sok pilih-pilih. Malammu mulai malam ini juga. Wah, malam ini keluarga Xiao ada pesta. Tuan Xiao masih lajang. Jangan-jangan dia suka aku. Keluarga kita bisa langsung jadi penting. Tenang, aku tahu. Dekat dengan Pak Wang, pasti bisa kenal Tuan Xiao. Kakak, aku hampir jadi Nyonya Xiao. Kamu, cepat-cepat temani lelaki tua brengsek itu. Inilah jurang pemisah antara kita. Pak Wang, ini saya. Mau tanya selera Tuan Xiao? Apa? Dia misoginis? Hidup tanpa wanita? Sudah 30 tahun. Keturunan tunggal keluarga Xiao selama 18 generasi, dapat cucu saja susah. Umur 35 belum pegang tanganmu. Drama wave. Kau tidak becus ya? Jangan ngawur, aku normal. Cukup diam. Tak mau dengar? Malam ini, bawa menantu atau kusumbangkan semua harta. Sumbangkan saja, habis urus masalah ini. Anak durhaka! Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku pergi. Tuan Xiao kenapa tidak jujur pada ayah? Sentuh wanita langsung ruam. Parahnya bisa syok. Urusan keluarga. Orang luar tak boleh ikut campur. Maaf, hamba lancang. Tuan Xiao, awas! Ini bisa terjadi. Dulu kenal dengan Nona Li langsung merah. Alergiku sudah hilang. Minum ini. Habiskan minuman ini, lalu genit dan layani Butler Wang. Vian, makan malam akan dimulai. Kita harus pergi. Untukmu. Nikmati malam pertamamu. Harus kabur. Harus kabur. Apa yang mereka berikan padaku tadi? Badanku panas sekali. Semprotan khusus sudah ada di mobil, Pak Xiao. Saya kira alergiku terhadap perempuan membaik, ternyata tidak. Tapi kenapa Bapak bisa pegang gadis itu? Mungkin dia tubuh suci Yin yang bisa netralkan kutukan. Selidiki. Pak.
Apa dia bisa menyembuhkanku? Iya. Kamu! Ruang merahku. Sembuh. Benar kamu. Kamu diracun. Aku bawa ke rumah sakit. Tiga jam di mobil? Apa Anda memang anti wanita, ugu, atau langsung viral? Halo, keturunan Xiao akhirnya terselamatkan. Apu, Gadis itu di mana? dia. Kurang ajar. Manfaatkan lalu kabur. Xiao tak butuh pengecut. Tate, bukan aku tidak bertanggung jawab. Dia yang kabur, tinggalkan ini. Sepatu tinggi berat. Ternyata Xiao, alergi genetik terhadap lawan jenis ada padamu. Hadiah 10 juta untuk yang menemukan pemakai sepatu ini. Ratuan. Berhenti! Dasar kau! Main-main semalam sampai kepala pelayan Wang menunggu semalaman. Aku bukan bonekamu. Mau nikahi keluarga Xiao, kau saja yang nikah. Nah, kamu ini, jalanku tidak kau ikuti, malah belajar main-main. Diam! Siapa pria itu sebenarnya? Aku tidak main-main. Kalian yang memaksaku. Jangan bicara lagi. Dia cuma iri aku masuk warga Xiao. Sementara dia hidup susah. Tak perlu aku halangi. Kalian selalu menghalangi hidupku. Ingin kaya, urus sendiri, jangan manfaatkan aku. Pencarian kota. Kelompok Xiao bayar mahal buat cewek yang pas sepatu hak berat jadi nyonya muda Xiao. Tanya Tuan, hanya satu sepatu nyonya muda Xiao. Wanita mana yang begitu beruntung? Pasti dia menggoda Tuan Xiao dengan cara kotor semalam hingga kaya mendadak. Pasti pakai cara yang memalukan. Kian-kian, kalau bukan semalam, kau pasti dapat kekayaan ini. Kalian yang berniat jahat dan menjerumuskanku. Sepatu hak tinggi Prak tertinggal di mobil tadi. Sepatu hak tinggi Prak itu juga. Berita cari pemiliknya. Jangan-jangan aku memang yang dicari pemilik sepatu hak tinggi Prak itu. Kau benar. Namun keluarga Xiao tak bisa diremehkan. Kita tak boleh bertindak gegabah nanti kehilangan wibawa. Ah, Yunzi. Semalam kau tak melihat sesuatu yang aneh kan? Sepatu hak tinggi Prak. Mengapa mereka malah menanyakan ini? Apakah mereka sudah curiga? Si bisu ini penuh akal, kalau tahu sesuatu pun pasti takkan memberitahu kita. Kutanya sekali lagi. Kau tahu soal sepatu itu? Mengaku untuk kebaikanmu. Kak, baik. Kau menolak baik, pilih susah. Kau pegang apa? Sepatu hak berat. Kau orang yang dicari keluarga Xiao. Mustahil calon menantu kaya keluarga Xiao Adalah gadis bisu ini. Nak, jujur, dapat sepatu ini dari mana? Ini punyaku. Ah, ini. Ibu benar. Ini sepatunya. Kalau begitu, kekayaan ini berikan pada adikmu. Buka pintu! Keluarkan aku! Tidak boleh! Mereka ternyata kejam, tanpa ampun mengambil segalanya dariku. Mengambil bahkan harapan terakhirku. Bisakah dia menemukanku? Ye, 3.000 tamu pesta tadi malam sudah diverifikasi, nyonya muda tidak ada. Cari terus. Gulung kota Yun, wajib ketemu. Ye, ada info. Ada wanita telepon bilang ini sepatu putrinya, alamatnya. Siapkan mobil. Segera berangkat. Nak, bawa sepatu ini dan temui Tuan Xiao dengan tenang. Ibu akan kawal ketat si jalang ini. Takkan kubiarkan dia gagalkanmu.
menyangka kau berani naik ranjang Tuan Xiao tepat di bawah hidungku. Kau kira kau menang? Jangan bermimpi. Tetap diam di sini tanpa bergerak. Lihatlah semuanya dengan mata sendiri. Kian-kian merebut milikmu perlahan. Dasar bisu. Beraninya aku ganggu kian-kian. Tuan Xiao, cari saya. Ini sepatu hak beratmu. Iya, semalam terburu-buru, ketinggalan satu. Tak kuduga kau mengembalikan. Pemilik sepatu berat. Ternyata. Hah? Oh, sudah lupa kau bisu. Tak mungkin kau bisa berteriak. Siapa di balik jendela? Cuma barang tak berguna. Tuan Xiao, jangan masuk. Hentikan! Tatapannya sangat familiar, seperti wanita malam itu, tapi tidak. Aroma yang samar-samar ini sama seperti baunya malam itu. Sayangku, sayangku. Ah, ibu. Siapa berani sentuh dia? Kenapa kau pukul dia? Tuan Xiao, gadis ini kabur dari nikah dengan kepala pelayan Wang, memalukan keluarga. Aku menghukum wanita tak tahu diri ini atas nama kepala pelayan Wang. Aromanya tak mungkin salah. Kalau memang orangnya Wang, dia benar-benar tunangan majikan Wang. Sumpah demi langit, Tuan Xiao. Silakan tanya langsung pada Wehu. Cepatlah akui siapa tuanmu sebenarnya. Dia bohong. Aku kabur dari Tuan Xiao itu. Itu kekasihku. Jangan bicara. Kenapa tak percaya aku? Malam itu aku bisu karena obat. Tapi setiap rabaanmu kuingat. Lihatlah aku. Tataplah mataku. Malam itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya persis seperti malam itu. Taulah. Tuan Xiao, lupa. Yang Anda cari kian-kian kami, dialah yang hadir di pesta kemarin. Ya, Tuan Xiao, dia tak ke pesta. Mustahil sepatu silver itu miliknya. Akui saja, kamu tidak ke pesta kemarin, kan? Aku memang tidak hadir. Tuan Xiao, lihat. Dia akui tak hadir kemarin. Kemarin malam. Apa kamu pernah ke gang kecil? Dia rela merendahkan diri, pergi berselingkuh, dan diperalat begitu saja. Tuan Xiao, kita tadi malam bersama di mobil. Sepatu ini tertinggal tadi malam. Sepatu ini memang sepasang. Benar, Pak Xiao. Inilah pasangan sepatunya, akulah orang yang bersamamu tadi malam. Aku yang bersamamu. Mereka bohong. Mau bilang apa? Kasihanilah para pria ini. Tapi lihat dia begini, aku sakit hati. Kak, jangan marah. Ku tahu kau Drama wave. Tuan Xiao rezeki yang kutunggu seumur hidup. Ini aku lihat baik-baik di sini. Kak, tenang saja. Aku dan ibu akan urus dengan Pak Wang. Kak, ini sungguh keterlaluan. Masak. Malam pertama udah tinggalin suami buat ketemu pria lain. Lari malam pengantin. Berkeliaran. Kurasa Tuan Wang juga takkan terima perempuan tak tahu malu. Tuan Xiao benar, hanya kami yang baik. Orang lain pasti sudah usir dia. Dasar anak perempuan, jangan buat malu di sini. Ayo ikut aku. Kenapa? Berani-beraninya mengincar Tuan Xiao. Lihat statusmu. Luka ini
berbeda. Dia yang saya cari. Jangan tertipu. Bekas luka ini bukan bukti. Aku juga punya. Dan kian-kian pecinta penampilan. Bekas nyamuk saja ditutupi. Mana mungkin biarkan bekas luka? Pasti sengaja. Wah, kakak. Kau gila ya? Meski aku yang bersamanya tadi malam, tak perlu cemburu sampai merobek lenganku. Lihatlah dia. Sungguh jahat. Tak menyangka ya, aku juga punya apa yang kau miliki. Bekas luka ini sengaja kubicikan, posisinya sama denganmu. Apalagi buktimu. Tuan Xiao, dia cuma iri. Sengaja buat bekas luka sama persis seperti kian-kian. Diam, katakan sendiri padaku. Kau, si bisu, lebih baik kau akui saja sekarang. Ayahmu masih di rumah sakit. Tak tahan kejadian tak terduga. Apakah inilah takdirku? Pak Xiao, lihat kian-kian saya. Dialah yang Tuan cari. Bekas luka ini buktinya. Ya, Tuan Xiao. Tadi malam, Tuan tidak ingat. Ternyata, kamu bukan dia. Ruam alergi, Tuan Xiao. Aku hanya sentuh Tuan. Tak ada yang kulakukan. Semalam dia menyentuhku. Tak akan menyebabkan alergi. Saya tebak. Sepatu ini di sini. Kamu bukan wanita itu. Mungkinkah kamu? Xiao Ye, kenapa tidak jujur pada ayah? Kontak dengan lawan jenis langsung bikin ruang merah. Parahnya bisa syok. Saya pertaruhkan nyawa. Wanita semalam. Kamu. Ruamnya hilang. Mustahil. Benar kamu. Syukur kau menemukanku. Tuan Xiao, jangan tertipu. Si bisu ini membawa sial sejak kecil. Berani-beraninya kau memfitnah orang tak bersalah, menghukum seenaknya. Tuan Xiao, tenang dulu. Lihat ini. Pasti bahan pakaian kian-kianku hari ini bermasalah. Iya, pasti begitu. Tak ada kaitannya dengan Yunci. Ayo pulang ke Xiao. Kuantar temui kakek. Jangan lupa, ya ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Ancamanmu tak berarti lagi. Usir kalian ibu anak jahat dari rumah kami. Kau mau usir aku? Sadar diri, kau bisa membawa sial. Bikin ibu tewas ayah lumpuh, berani usir aku. Sekarang kau kira dekat Tuan Xiao, lalu merasa kebal? Kau ancam dia. Tak ada Xiao Ye. Aku takkan. Berdoalah dia selamat. Ke Oso. Tuan Xiao, Yunci sejak kecil lemah. Biar aku antar ke RS. Jangan ikut, Menggeng. Nyonya Tang, jangan ikut campur. Tuan Xiao percaya omongan orang bisu. Tak penting dia percaya, tapi siapa yang dipercaya orang tua? Pak Wang, ini saya. Sepatu hak tinggi di pesta semalam milik kian-kian kami. Benar, sekarang kita temui orang tua. Jika dia menerimamu, bahkan Xiao Yan harus akui kau sebagai nyonya muda. Dokter bilang Nona Yun bukan bisu bawaan. Ini gangguan stres akut, bisa pulih dengan istirahat. Dia bisa bicara lagi. Iya, tapi perlahan. Ada perkembangan soal malam itu. Nona Yun dibawa ibu anak Tang ke kamar Pak Wang, bukan ke pesta. Mereka memang mencurigakan. Selidiki terus, Pak. Jangan takut. Takkan ada yang sakiti kau. Kita pernah bertemu. Kamu. Aku bisa bicara. Xiaoqi, Aku di sini. kita pernah bertemu. Ingat aku. Kamu Xiao Yundo. Yang suka pakai gaun biru. Temanku main Tetris, Xiao Yundo. Lama tak jumpa. Xiaoqi. Kurang ajar. Luar sini sekarang juga. Ibu dan Putri Tang sudah di depan pintu. Mereka cari mati.
Sekarang gue nggak perlu kejar mereka. Tuan Xiao, Bapak menunggu di ruang baca. Tunggu di ruang tamu, aku cepat kembali. Ya, Ibu. Tanah keluarga Xiao sangat megah. Nanti kalau kau masuk warga, semua jadi milikmu. Nanti kita buktikan pada orang-orang yang dulu meremehkan kita. Ayo pergi. Ini kakakku. Sudah dibuang Tuan Xiao ya? Wah, Kian, jangan bicara begitu. Kakakmu itu. Mungkin dia istimewa, tapi jadi Nyonya Xiao. Kecuali kau si bisu bisa bicara lengkap, baru aku akui dia sebagai majikan. Bu, ini bukan saatnya bercanda. Kalau dia bisa bicara, babi pun bisa naik pohon. Dia cuma layak mengantarkan teh dan air seumur hidupku. Kalau aku Bang Xiao, begitu melihat rupa begini dia, langsung kubuang ke anjing. Kakak tersayangku, kau tahu apa kata orang di luar sana? Katanya, kau gadis pembawa sial, tewaskan ibumu. Sekarang ayahmu koma, masih menumpang-numpang di sini. Apa kau ini membawa sial bagi keluarga Xiao juga? Kenapa diam? Terkena benar kalau aku jadi kau. Sudah malu sampai kabur, paling tidak tahu malu. Tuan Xiao cuma iseng. Kau anggap diri penting? Benar juga. Besok batas waktunya bayar biaya rumah sakit ayahmu. Kalau kau tetap menumpang di sini, ayahmu bisa mengalami hal buruk. Wah, kok panik? Allah, marah tidak ada gunanya. Dasar kau bisu. Tak mampu sebutkan permohonan ampun pun. Katakan, lanjutkan, biar ku ingat wajah buruk kalian. Nanti kalian akan tahu rasanya dipermalukan ucapan sendiri. Ibuku bicara padamu. Kau tuli, segera pulang ke keluarga Yunmu. Jangan mengotori tanah Xiao. Wah, kena titik lemahmu. Kau memang tak tahu malu. Cerminin dirimu dulu. Orang sepertimu bahkan tak layak menyentuh ujung sepatunya Kian. Tuan Xiao hanya kesenangan sesaat. Nanti saat sadar, dia pasti mengusirmu. Dan aku jadi nyonya muda keluarga Xiao. Aku akan langsung. Aku usir ayahmu, biar kalian mengebis. Jangan pura-pura. Siapa kasihan padamu? Kau berani pukul ibuku. Aku bunuh kau. Kau berani pukul aku. Ku pukul kau. Kalian penjahat. Pantas dipukul. Ibu, dia bisa bicara. Si bisu ini bisa bicara. Kau bisa bicara? Tidak mungkin. Kau kan sudah bisu. Tuhan adil, suaraku akhirnya pulih kembali. Tadi semua yang kalian ucapkan sudah kurekam, plus bukti penyiksaan kalian selama bertahun-tahun. Juga ada rekaman ancamanmu stop biaya ayahku. Kau bohong. Kau pura-pura bisu mau monopoli harta keluarga Yun. Aku yang pura-pura waktu kalian rebut rumahku. Kenapa tidak bilang kalian yang pura-pura? Ayah koma, kalian habiskan hartanya. Kau perlakukan aku seperti pembantu? Pukul, ancam hentikan biaya ayahku. Dasar pemfitnah. Ayahmu yang rela beri aku rumah ini sudah kujaga lama. Tak ada terima kasih. Malah kau fitnah aku. Jaga aku, kurung aku tanpa makanan. Ini namanya jaga. Kau incar harta, buat ayahku celaka. Tahun, ibuku istri sah ayahmu. Harta keluarga Yun juga hak ibuku. Lagi pula, ayahmu kecelakaan karena kamu pembawa sial, bukan salah kami. Ayah berpesan perlakukan kalian seperti keluarga. Ku sabar saja. Kalian semakin kurang ajar, kira kesabaran saya kelemahan. Kebaikanku kau injak-injak. Diam sekarang juga. Kenapa? Kenapa sakit hati? Sudah lama kalian merebut hak orang. Yunsi sudah gila total. Dasar jalang, kau pasti kubasmi. Apa yang terjadi? Pak Wang, gadis ini berani sekali mengacau di keluarga Xiao. Cepat bawa dia pergi. Lakukan seperti janji. Gadis ini harusnya sudah kau bawa untuk didik. Kau Yunsi, Nyonya Tang sudah menjodohkan kita. Ikut sekarang, jangan paksakan. Dasar keras kepala, seret dia. Dika, berani pukul aku. Sorotan. Tuan Xiao. Detan. Tuan, tolonglah bela saya. Yunsi gila.
pukul Nyonya Tang dan saya. Berani rusuh di sini. Anak siapa ini? Berani rusuh di rumah Xiao. Lihat, Pak. Dia pukul kepala Wang parah. Tak menyesal. Gadis jahat begini harus dihukum. Dia gadis tak beradab. Nyonya Tang baik hati mau jodohkan dia denganku. Tak tahu terima kasih, malah pukul orang. Sungguh keterlaluan. Betul. Bukan aku, mereka yang memulai dan mau membawaku pergi. Jangan percaya alasannya, dia licik dan jahat. Yang di mobil dengan Tuan Xiao itu. Itu kian-kian kami lihat saja sepatunya. Setelah acara makan malam itu, kian-kian meninggalkan sepatunya di mobil Tuan Xiao. Gadis ini yang menghalangi. Dusta! Itu sepatuku. Malam itu, akulah yang bersama Tuan Xiao. Kakek, aku tulus mencintainya. Sejak malam itu, hatiku hanya milik Tuan Xiao. Kebenaran bisa dilihat dari sepatu ini. Kakek, ini sepatu pasangannya. Apakah ini sepatunya? Nah, Lihat saja perbuatanmu. Kau berani bersentuhan secara intim dengannya. Harusnya kau bertanggung jawab. Kau telah mencoreng nama baik keluarga Xiao sampai ke tanah. kakek, aku bilang, aku punya pacar. Dia Yunsi. Aduh Pak, tolong bela Kian-Kian. Minta Tuan Xiao, akui pacarku. Aku hanya mau Xiao Ye. Jika dia tidak bertanggung jawab, aku bunuh diri di sini. Cukup, Xiao Jin. Tak peduli kau cinta siapa, kau harus bertanggung jawab pada Kian-Kian hari ini. Tidak ada kompromi. Izinkan saya. Itu malah memang aku diam. Kau hanya bikin ribut. Manis nih, mau main apa lagi? Kakek sudah bicara jelas. Lebih baik kau. Coba lihat dirimu dulu. Berani saingi Kian-Kian kami? Pernikahanku Xiao Qi bukan urusan kalian. Berani melawan? Dengar ini. Hari ini harus setuju. Kalau tidak, aku bukan kakekmu lagi. Fatih! Kakak, jangan ngotot. Kalau Xiao Ye cintaimu, kenapa tak berani lawan kakek? Pokoknya, kau cuma mainan sesaatnya. Fatih, kalau kakek terus memaksa gelar pewaris Xiao ini, silakan yang mau. Anak durhaka, demi gadis tak jelas asalmu. Kau ingin menghancurkan warisan kita. Aku sangat marah. Kakek ulang tahun besar. Yunsi, lihat dirimu. Kakek sampai sebegitu marahnya, kau puas? Ya, Kakek marah bukan karena aku. Tapi kalian memutarbalikkan kebenaran. Berani bicara. Kakek marah karena kau, Tuan Xiao. Lihatlah sikap palsunya yang begitu nyata. Dia jelas-jelas mengutuk kakek. Usir dia. Xiao Qi, kau wajib nikahi Kian-Kian. Aku tidak mengakui dirimu lagi sebagai cucuku. Sembuh dulu. Urusan pernikahan janji sekarang. kakek, Tuan Xiao hilaf sesaat, aku tetap menunggu. Sepatu ini jelas milikku. Malam itu aku yang bersama Xiao dan Kian-Kian bahkan tidak pernah ke sana. Kau bohong. Kau yang mencuri sepatu Kian-Kian. Tak mau mengaku saja, malah memutar balik fakta. Bawa pergi. Aku tak mau lihat lagi. Kakek, kenapa hari ini tidak seperti biasa? Hanya dengar cerita mereka, langsung tuduh Yunsi. Tanyakan saja kepadanya. Apa yang dia lakukan? Ini hasil curi. Ayahnya sekarat. Dia malah mendekati keluarga Xiao. Tamak, tidak punya hati. Pasti ada kesalahpahaman. Yunsi bukan orang semacam itu. Salah paham. Nyonya Tang sudah menunggu sejak pagi. Nyaris tertipu, tapi Anda masih percaya padanya. Pak Xiao, sebenarnya tak ingin kuungkap, tapi Yunsi keterlaluan. Tiap antar makanan ke Paman Yun, perawat selalu bilang, Yunsi jarang datang, biaya rumah sakit ditanggung Pak Wang. Kalian cuma kasih 200 yuan seminggu. Tak cukup bayar perawat ayah. Aku ke rumah sakit. Kau suruh kerja rumah dulu. Tak selesai tak boleh pergi. Kau memfitnah. Aku tulus menolong. Malah kau balas jahat. Kau dengar ini. Ini rumahku sendiri. Tak perlu kau pamer baik hati. Mulutmu tajam.
Gadis ini memang susah bergaul. Bapak salah paham. Yunsi gadis baik. Ini semua artinya dia cuma cari simpati. Pak Xiao, jangan terkecoh. Dari kecil dia pembohong ulung. Hebat memutarbalikkan fakta. Terakhir kali Tang Qian. Benarkah dia orangnya? Pasti aku, kan kamu sudah yakin banget. Poe, coba pakai sepatu hak tinggi prak ini. Jalan dikit biar kakekku lihat. Sial, cuma mikir rebut sepatu, lupa cek ukuran. Coba atau tidak? Aku rasa ini nggak cocok. Loh, Nona Tang tadi yakin banget. Sekarang coba sepatu aja. Langsung ciut. Apa sepatu ini? Bukan punyamu kan? Atau kamu sembunyiin sesuatu? Tidak pantas mencoba sepatu di depan umum. Sebagai calon keluarga Xiao, harus paham tata krama. Aneh sekali ucapanmu. Tadi pamer ketuan Xiao tak bilang tidak pantas. Sekarang diminta bukti, bilang merusak martabat. Jangan-jangan sepatu tidak muat. Ini sepatuku wajar saja pas di kaki. Sudah. Ini penting. Buktikan sekarang. Tapi aku... Pakai! Wah, Pak, baru ingat. Tadi malam kian-kian kakinya terkilir pas pulang dari pesta. Masih bengkak. Mana bisa pakai sepatu? Xiao Ye, sepatu ini memang milik Kian. Dia tulus, mana mungkin bohong. Pakai untuk kakek. Sepatu ini, hadiah ulang tahun ke-18. Ayah pesan ke tukang sepatu. Diubah 3 kali baru pas. Kata ayah, sepatu hak tinggi pertama gadis harus pas seperti baju zirah. Bohong, sepatu ini milikku. Kalau milikmu, coba kamu pakai. Aku akan coba. Memang kurang pantas, apalagi di depan banyak orang seperti ini. Nona Tang, silakan. Coba sepatu di kamar tamu. Ayolah. Ayo. Bu, sepatunya cuma ukuran 32. Padahal kaki saya nomor 36 loh. Harus dipakai. Sudah tidak muat lagi. Tulangku akan remuk. Tetap pakai. Sudah susah payah mendekatkanmu ke Tuan Xiao. Mau gagal karena sepatu. Saat itu, kita akan dibuang seperti sampah. Kepala pelayan Wang pun takkan memaafkan kita. Jangan, terlalu ketat. Sakit. Adia, sudah 10 menit. Belum siap. Xiao Jin dan kakek menunggu. Sudah begini, tak ada pilihan. Jangan. 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 Tian. Sabar. Ini akhirnya jangan ambil ibu saya. Fatiku. Kakiku. Ini kenapa? Sih, Kian anak saya, dia cuma gugup. Tadi kakinya kram. Kakinya berdarah. Ibu, tak tahan. Aku akui, sepatu ini milik Yunzi. Orangnya kemarin malam juga bukan aku. Yufa, apa? Diam kau, dasar sampah. Yunzi, maaf. Ibu suruh kami curi sepatumu. Ibu bilang, jika aku akui sepatu ini milikku, aku bisa nikahi Xiaoyan. Lanjut. Kata ibu, nikahi Xiaoyan, hidupku akan mewah. Tapi aku sentuh, kau alergi. Hanya Yunzi yang tidak.
Rupanya gadis malam itu memang kau anak yang baik sekali. Aku salah menuduhmu ibu tiri. Berani memfitnah dan menyakiti anak tirimu. Sungguh membuat geram. Usir dia sekarang juga. Sekarang kau paham. Hanya dia yang tak bikin aku alergi. Babus. Babus, ini jodoh yang ditakdirkan. Siapkan pernikahan. Akan kumumkan ke seluruh kota Nyonya muda keluarga Xiao yang sah. Untuk mereka berdua. Biar polisi yang tangani kejahatan mereka. Dokter bilang aktivitas otak ayah meningkat signifikan. Peluang sadar tinggi. Xiao Yan, terima kasih untuk tim medis terbaik. Dia orang terpentingmu. Pasti juga terpenting bagiku. Kalau ayah sudah sehat, kita bisa reunikan keluarga. Aduh, ini... Tata, Yuk lah. Xiao Ye, Kalian sedang apa di sini? berbakti menebus dosa. Tebus dosa. Yun Si, dulu kami telah berbuat salah kepada kamu dan ayahmu. Sekarang kami sadar salah dan ingin memperbaiki. Kalian sungguh menyesal. Kami tahu kata-kata tak berguna, tapi kami benar-benar menyesal. Kami tak pantas menindasmu, merampas harta Yun. Sering menipumu lewat Paman Yun. Juga tulis, tak ku minta maaf kalian. Cuma ingin bisa menebus kesalahan. Bila ayah sadar, pasti ingin lihat penyesalan tulus, bukan bersujud. Bangunlah. Jika mau bertobat, berubahlah. Jangan sakiti orang lagi. Lepaskan saja mereka. Lelah membenci. Duda. Aku ingin anak kita lahir di dunia yang penuh cinta. Maksudmu? Kamu akan jadi ayah.